Alhamdulillah hamdan katsira, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja dibacakan oleh khatib berkaitan dengan pergantian tahun baru Hijriah 1 Muharram yang kemarin kita peringati, yang mana ayat ini Allah meminta kita setiap saat sebenarnya, tapi para penceramah khatib mengambil momen pergantian tahun, apakah pergantian tahun Masehi juga tahun Islam, untuk mengevaluasi ayatnya, ayat mengevaluasi, yang mana Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, kamu hendaklah selalu taat takut kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap nafsu pribadi kita memperhatikan. Dalam bahasa Arab, kalau ra'a, yara, melihat. Kalau unzur, itu perhatikan dengan teliti. Unzur ila saburah, perhatikan, fokus ke papan tulis. Kalau ra'a, man ra'a minkum, siapa yang melihat di antara kamu, melihat selintas, tahu saja itu melihat juga. Tapi kalau wal tanzur, hendaklah setiap jiwa, nafsun, untuk memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang sudah, ma itu sesuatu atau apa-apa, qaddamat sudah dipersiapkan, fi'il madhi. Lighad untuk besok, ghad itu besok, ghadan. Besoknya boleh benar hari Sabtu besok, lusa, dan sepanjang hidup kita ke depan, atau setelah kita meninggal, atau juga nanti hari kiamat. Tapi kita melihat ini dalam konteks hari ini saja, jangan jauh-jauh, mungkin ada masanya nanti bicara yang hari kiamat dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah. Ini kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad dikunci, dempet sekali dari dalam sebuah ayat dengan ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takut kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kamu harus memperhatikan apa yang kamu sudah siapkan untuk besokmu. Wattaqullah lagi, ditambah lagi, dikunci lagi, ayat ini didempet oleh Allah, dikurung. Takut kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memberi peringatan. Memberi peringatan. Jangan lalai, lengah, jangan lupa. Bima ta'malun, dengan apa yang akan kamu lakukan. Inilah ayat untuk mengaitkan dengan setiap pergantian tahun. Tahun sudah kita lewati. Dari tahun 1441
menjadi tahun 1442. Ada orang lewat saja tahun itu, tidak ada penting sekali. Padahal berganti tahun, hilang waktu yang sudah kita sia-siakan. Waktu itu ada orang mengatakan seperti burung, sudah lepas dia tidak akan ketemu lagi. Atau seperti pedang. Pedang, jangan dibayangkan pedang di rumah kita tergantung dalam sarung. Pedang yang dimaksudkan sini kasaif, al-waktu kasaif, waktu seperti pedang. Fa illam taqta, kamu tidak menggunakannya waktu, tidak kamu manfaatkan, yaqtaka. Bahaya ini. Waktu ini kita tidak menggunakan dia memotong lehermu, memenggalmu. Ini waktu yang sesungguhnya begitu. Kira-kira waktu setiap saat menjerit, hai manusia, hai setiap insan, kamu sia-siakan aku, kamu sia-siakan waktu, kesempatan yang ada. Apakah ada kesempatan sebagai sehat? Apakah ada kesempatan sebagai ada jabatan sebelum pensiun, sebelum dipecat? Kamu sia-siakan adalah, silahkan. Saya akan menggilas siapa saja yang tidak berhitung-hitung dengan waktu. Kaum muslimin yang berbahagia, kata orang, al-usfuru bil yadi. Waktu itu seperti burung, kesempatan yang ada seperti burung. Al-usfuru bil yadi, satu ekor burung yang ada di tangan, satu kesempatan apa saja. Kesempatan hidup, ya burung juga. Kesempatan sehat, kesempatan jabatan, kesempatan menikmati apa saja. Al-usfuru bil yadi khairun, itu lebih bagus. Min asyarah, dari 10-nya. Satu kesempatan yang ada di tangan, satu burung yang ada di tangan lebih bagus dari asyarah, dari 10. 10-nya ala syajarah, di atas pohon, atau terbang di langit, atau besok mungkin ada, mungkin tidak, mengidam-idamkan akan ini lebih hebat lagi besok. Ini yang sudah ada, apa saja kesempatannya lebih bagus daripada tidak ada sama sekali. Gunakanlah waktu selagi ada, dan waktu tidak mau berdamai. Ini bahagian awal berkaitan dengan peringatan 1 Muharram. Bahagian kedua, poin kedua adalah ayat yang Allah mengatakan, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Apa pesan ayat ini? Allah juga menakut-nakutkan kita, memberi kabar takut. Wal yahsyal ladzina, wahai orang-orang, kamu semuanya, mereka semuanya harus takut kepada Allah. Yahsya itu takut kepada Allah. Kenapa? Lau taraku, sekiranya mereka ini, kita ini, maksudnya kita duduk di sini ingat apa kita yang dimaksudkan ayat ini. Baik dipikir kegopnya kegop, kewelain kon. Ayatnya mandum, hana kecuali. Tinggal mencocokkan angka, petanya termasuk yang perintah Tuhan harus bertakut. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, yaitu yang meninggalkan generasi atau keturunan, zuriyah itu zuriyah, dhi'afa yang dhaif, dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim, kamu hai harus khawatir kepada mereka. Dhi'af itu dhaif, jamaknya dhi'af. Apa dhi'af? Dhaif generasi kamu. Apakah kamu meninggalkan mereka yang dhaif fisik? 1. Dhaif ilmu. 2. Dhaif ekonomi. 3. Dhaif iman. 4.
Dhaif cita-cita. 5, dhaif akhlakul karimah. Kamu wariskan akhlak bejat kepada anak-anakmu, menjadi sasaran pihak-pihak lain, menjadikan anakmu munafik, menjadikan anakmu, zuriatmu sebagai generasi yang menembak bola ke gawangmu sendiri, yang mengkhianati bangsamu, yang mengkhianati umat Islammu. Mungkinkah mereka itu di antara anak kita? Okeylah, anak saya aman. Tapi ini generasi. Anak siapa saja. Apalagi hari ini ada bangsa-bangsa di dunia dalam istilah proxy war. Perang tidak ada senjata, tidak ada lawan. Dikirim sabu-sabu untuk Aceh bertonton. Alasannya ini daerah strategis. Pihak-pihak dunia itu masih membela. Ini tempat transaksi, pentingan ekonomi, bisnis. Padahal untuk mati bangsa ini, generasi ini, khususnya di Aceh. Karena dalam 34 provinsi itu nomor satunya sasaran ke Aceh. Dikirim sabu-sabu, dikirim zat-zat pembunuh. Bertonton yang dikirim sudah ditangkap dengan kapal, dengan di mana-mana tangkap, tapi tidak ada nampak apa hasil prosesnya. Yang kita tahu yang ditangkap itu yang kecil-kecilan, yang hanya sigopet mata. Yang syekh-syekh dalam rukuknya ditangkap. Sudah ditangkap, diproses, tolak, tarik, tolak dulu, tarik lagi, tolak lagi. Yang bertonton itu kemana ujung-ujungnya itu? Itu pembunuhan bangsa dengan cara itu. Ini dzurriatan di'afa kau tinggal. Apakah ini ada? Kalau tidak, alhamdulillah, syukur. Pada hari-hari seperti ini kita evaluasi. Kaum muslimin yang berbahagia, disebut tahun baru Islam. Kenapa diperingati? Sudah 142 tahun. Itu abad ke-15 Hijrah. Dianggap zaman-zaman kebangkitan Islam, abad kebangkitan Islam. Dan diketahui oleh semuanya penduduk bumi hari ini. Cirinya, pertama, umat Islam sudah kembali kepada Al-Quran. Sudah mau membacanya, sudah mau menghafalnya, sudah mau mengamalkannya. Kemudian umat Islam sudah mengamalkan lagi ajaran Islam. Yang perempuan sudah berjilbab dibandingkan sebelumnya, yang nampak-nampak dulu. Sudah lebih berakhlakul karimah. Yang tua-tuanya yang KBB tanah, kaijak bawa masjid tubuh-tubuh penuh lagi Jumat Id. Yang KBB tanah kasadar jamun yang KBB tanah makin jauh dengan masjid. Hari ini kita lihat dah safari subuh itu kebangkitan Islam. Lebih daripada itu, kebangkitan Islam adalah di bumi Islam ini kekayaan yang melimpah-limpah. Kalau ukuran Indonesia disebut dalam Al-Quran bahasa yang sudah sangat filosofi, bahasa penuh balaghah, penuh qiyas, penuh perbandingan untuk menarik kita, khususnya dulu orang Arab supaya menarik kepada syurga. Disebutlah jannatun, syurga itu dalam banyak ayat, berpuluh-puluh ayat. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga itu mengalir di sana adalah anhar, sungai-sungai. Bagi Indonesia sungai sudah melimpah, tidak cukup jembatan malah. Pakai jembatan dengan tali gantung, dengan menyambung nyawa lagi, tidak cukup lagi pemerintah membuat jembatan. Itu sudah cocok dengan gambaran Al-Quran. Kemudian digambar lagi buah-buahan yang macam-macam. Paling-paling digambarkan buah-buahan bermacam-macam 10, 20, 50 lah, 100 lah. Disebut nama. Kemudian yang ketiga digambarkan taman.
Taman-taman bunga macam-macam warna-warni seperti hari ini. Ibu-ibu suka ke bunga, ajak blow taman mekat bunganya tu. Menarik. Indah mata, indah dicium semuanya. Lebih daripada itu digambarkan pelayanan dalam syurga dari bidadari dan lagi macam-macam itu semuanya. Malaikat penjaganya manis-manis, rumih-rumih. Itu di situ saja gambaran syurga. Apa yang ada di bumi Indonesia 1000 kali lebih baik lagi yang digambarkan Al-Quran. Ada gas yang diperebutkan oleh dunia hari ini. Ada emas pabriknya, gunung emas, lembah emas. Ada tembaga, ada nikel, ada besi, ada semua berjuta-juta kelebihan di Indonesia, khususnya di Aceh lagi. Ini kalau diberikan kesempatan kepada penduduk negeri itu, kaya raya seperti Brunei, negara terkaya di dunia, Brunei dan Kuwait, tambah Qatar, mereka itu dinikmati sendiri, kalaupun bagi ke orang lain sedikit. Tapi hari ini Indonesia sudah 75 tahun merdeka, terasa lebih dijajah daripada di masa-masa dulunya. Sepertinya Indonesia 75 tahun merdeka tidak terasa merdeka, sehingga ada sejumlah anak negeri bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Yang terselamat makan racun, minum racun, tidak terbunuh. Kenapa kamu bunuh diri? Sudah tidak tahan lagi. Kamu Islam? Ya. Islam kan tidak boleh bunuh diri. Islam itu haram bunuh diri. Ya. Kamu masuk surga, tahu itu? Tahu. Kenapa juga bunuh diri? Saya lebih memilih neraka yang sesungguhnya daripada hidup di negeri ini. Lebih kejam dari neraka, lebih pahit daripada neraka. Padahal kita ini, kata orang di dunia semuanya datang ke Indonesia, makanya Cina mata mencenter Aceh, Indonesia, seluruh dunia mencenter Indonesia ini. Qit'atun minal jannah, potongan surga, jannah-jannah. Negara Indonesia merdeka dan mensejahterakan rakyat, mensejahterakan umum semuanya. Pengemis atau orang-orang tak punya dilindungi oleh negara, dilindungi oleh undang-undang. Kemudian semuanya, kalau kita lihat undang-undang seperti perintah Al-Quran, Pancasila seperti juga sebahagiannya ayat Al-Quran. Tetapi rakyatnya seperti sekarang. Patut hari ini kita evaluasi atas capaian bangsa ini yang 70% lebih kurang itu miskin. Pada usia 75 tahun, 75% bangsa kita miskin. Bangsa kita bodoh. Tidak dicapai oleh tujuan kemerdekaan. Yang merdeka ada juga 30%. Dan umumnya adalah bangsa lain. Bangsa tidak berhak. Kalau hari ini para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini diberi sejenak saja nyawanya, pada tempat mustahilun, tidak mungkin. Tapi kalau benar mereka sebentar diberi kesempatan melihat cucu-cucunya hari ini, cucu-cucu para syuhada, cucu-cucu umat Islam yang sudah berjuang menegakkan NKRI, melihat umat Islam hari ini secara umum, khususnya generasi-generasi yang mereka tinggalkan, pasti mereka menimplak kita. Hai cucuku, hai cok, hai cucolon, penyang kurang cok, kami sudah mengorbankan nyawa kami, harta kami, pikiran kami, air mata kami, darah kami, nyawa kami untuk kalian, untuk merdeka. Apa sekarang yang kau rasa, anakku, cucuku? Apa kami harus bangkit lagi melawan penjajah? Ada apa
Apa di kalian hari ini? Apa tidak ada semangat lagi melawan penjajah? Ditimplak kita hari ini oleh nenek moyang kita itu. Malu kita. Apa yang kita lakukan hari ini? Pengkhianat lebih banyak daripada orang damai-damai diam-diam. Oleh kerana itu tepat juga mengevaluasi hari ini. Apa masih benar di jalan rel atau belum? Kalau belum ya ditegur. Janganlah pada hari-hari menjelang kemerdekaan 75 tahun. Kita akan mencapai 25 tahun lagi, 100 tahun merdeka disebut Indonesia emas. Hari ini saja sudah runyuh, sudah hancur, sudah carut marut, diadu domba sesama anak bangsa. Dituduh umat Islam radikal. Kemudian dibuat label ini radikal, ini Syiah, ini Wahabi, ini Sunni. Yang ini adalah disebut dengan moderat, ini sekuler, ini liberal, ini radikal, ini teroris. Sudah cukuplah kamu adu domba anak orang Islam sesama Islam. Kemudian hari ini diadu antara orang komunis dengan non-komunis. Siapa juga diadu domba oleh munafikun, oleh orang ateis, oleh antek komunis. Mereka sudah masuk dalam sistem negara kita hari ini. Buktinya mana? Undang-undang HIP kemarin. Bukan kemarin, sudah lebih kurang 1 bulan lebih. Haluan ideologi negara. Itu sistematis sekali mereka bekerja, berkuasa. Semua partai sudah ditundukkan. Di parlimen itu tidak ada yang berkutik lagi. Selesai urusan. Mulus-mulus saja. Masif. Sistematis. Untuk diketuk palu. Bahawa RUU-HIP adalah itu menghancurkan NKRI. Bagaimana menghancurkan NKRI? Dengan disahkan HIP ini adalah Pancasila hilang. Tinggalnya, ini bukan main-main, ini serius, ini persoalan darah, persoalan nyawa, persoalan semuanya bangsa. Hancurnya NKRI kalau diterima HIP ini karena Pancasila diganti dengan Ekasila. Syariat Islam itu 1000% bertentangan dengan Ekasila. Itu contohnya menghancurkan NKRI. Artinya seperti itu. Disengaja oleh PKI itu supaya umat Islam berontak. Untung sigap berdiri MUI mengeluarkan 8 maklumat lawan HIP ini. Proses hukum kepada orang yang mengajukannya. Undang-undang menyatakan yang disebut Undang-Undang tahun 1999 pasal 87 ditulis mereka berhak dihukum karena menyelewengkan ideologi negara 20 tahun. Berarti semua mereka itu diproses. Pertanyaannya kenapa tidak diproses? Itu saja, jawab sendiri kenapa tidak diproses. Kalau orang lain sedikit saja bergerak makar, dituding macam-macam. Padahal mereka pengkhianat bangsa. Syukur lagi hari ini. Nanti pulang tidak sampai maklumat ini dari MUI. Patutnya MUI Aceh, baik kota maupun provinsi kabupaten, harus segera meneruskan hasil kemarin proses menolak BPIP sebagai ganti UU HIP. Diganti dengan RUU BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Negara. Sudah keluar, nanti cari ke internet. Ada 8 maklumat juga. Tolak itu semuanya. Ini ditandatangani oleh 34 provinsi di Indonesia MUI. Kemudian juga oleh semua kabupaten kota. Berarti kita juga kabupaten kota kita teken. Dan juga MUI pusat. Apa yang isinya? Yang 514
kabupaten kota. Isinya saya baca 2 poin saja. Ini yang kemarin keluar, menolak BPIP sekaligus dengan RUU-nya. Isinya dilihat sendiri yang lain, saya baca 2 saja. 1, menolak kompromi RUU HIP dan usulan penggantinya RUU BPIP. Ini yang buat ini maklumat MUI, maklumat Majelis Ulama Indonesia, kalau kita MPU. Nomor 8, tadi nomor 1 menolak. Nomor 8, kepada umat Islam di seluruh Indonesia, kami sampaikan bahawa penolakan terhadap RUU HIP dan RUU BPIP adalah kewajiban syar'i. Kalau kewajiban syar'inya hana patlung, tidak boleh lari. Dan kewajiban kebangsaan sebagai manifestasi penegakan kesepakatan. Ini kaum muslimin yang berbahagia, adalah maklumat MUI sudah 2 kali menolak dan dengan sikap sangat tegas. Akhirnya saya tutup khutbah ini dengan kita baca 2 ayat Quran. Yang pertama, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai Nabi Muhammad, jahidil kufar, kau lawan si kafir-kafir itu, wal munafiqin, yang pendukung HIP dan BPIP dari umat Islam, itu munafiqin, lawan, waghlud alaihim, dan kalahkan mereka, wa ma'wahum, mereka kafir tadi dengan pendukung HIP ini, wa ma'wahum, tempat mereka adalah jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal masir. Dan satu lagi adalah ayat Al-Baqarah 193. Ayat ini cerita tentang fitnah. Al-fitnatu aqatlu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada peperangan. Di ayat Al-Baqarah 190 dan 191. 193-nya adalah waqatiluhum, yang membuat fitnah itu, yang menuduh umat Islam anti NKRI, yang menuduh umat Islam adalah radikal, yang menuduh umat Islam itu teroris, yang menuduh umat Islam intoleran. Waqatiluhum, karena mereka terlanjur membuat fitnah pada umat Islam. Karena itu yang itu tidak ada dalam ajaran Islam. Mahalah Islam rahmatan lil alamin. Waqatiluhum, bunuh mereka, lawan mereka. Lawannya tidak mesti dengan parang. Kalau mereka guna parang, kita guna parang. Mereka main senjata, kita guna senjata. Mereka pakai fikiran, ghazwul fikri, perang pikiran, kita pakai perang pikiran. Dia tuduh kita tuduh mereka pengkhianat bangsa. Hatta la takuna fitnatun, sehingga la takuna, tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah, sehingga Islam itu aman sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, fa intahau, mereka berhenti memfitnah umat Islam. Fa intahau fala udwana, tidak boleh kamu lawan lagi. Kalau mereka berhenti menghina Islam, menghina umat Islam, menghina ajaran Islam, menuduh Islam, berhenti mereka, kita baru berhenti. Illa ala zalimin, kecuali mereka masih menzalimi umat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita khutbah keras, bicara keras, ini karena demi NKRI, demi tegaknya Islam di negeri NKRI. Karena Islam itu dengan NKRI tidak bisa dipisahkan. NKRI Pancasila lahir dari rahim umat Islam. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Kita ulang khutbah. Alhamdulillahilladzi faddala yaumal jum'ah ala sairil ayyamil usbu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwat tawwabur rahim.